Ukasha melangkahkan kakinya kembali dan langsung berdiri sosok daripada khalifah yang sangat berani, yaitu Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, wahai Ukasha, dulu memang aku adalah orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Wahai Ukasha, dulu memang aku adalah orang yang membenci Rasulullah Muhammad. Aku tidak suka mendengar daripada nama Muhammad. Namun itu dulu wahai Ukasha, dan sekarang wahai Ukasha, aku tidak akan pernah membiarkan satu orang pun yang mau menyakiti daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau apabila menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkahi dululah mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tentu kita pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicambuk. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Saat itu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang sakit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merindukan bahwa dia sudah lama tidak datang ke masjid sebab beliau sedang mengalami sakit. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk memanggil seluruh sahabat-sahabatnya datang ke masjid, dan tentu antusias yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya sangat luar biasa, melepas rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah lama tidak bertemu, yang sudah lama tidak mendengar tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya sudah berkumpul di dalam masjid, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan memberikan tausiah, dan tentunya seluruh sahabatnya sangat merindukan ceramah tausiah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat beriman, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan sekaligus bertanya kepada seluruh sahabat yang hadir, apakah wahai para sahabatku, aku adalah orang yang telah menyerukan kepada kalian semua bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah. Tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah. Mereka semua menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan untuk kelanjutannya, kalau begitu saksikanlah ya Allah bahwa aku adalah orang yang telah menyampaikan amanah ini kepada setiap manusia, khususnya para sahabat-sahabat. Sahabat beriman, apa yang terjadi setelah itu? Lalu Rasulullah SAW bertanya. Setelah itu dia melakukan pertanyaan yang kedua kalinya, apakah setelah ini kemungkinan besar aku akan berjumpa dan juga menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum aku berjumpa dengan Allah, aku ingin menyelesaikan urusan-urusanku dengan manusia, dan di antara kalian apakah ada yang pernah aku hutang atau berurusan dengan diriku? Yang telah dilakukan dan dijawab oleh para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah, justru kamilah yang berhutang kepadamu, bukan engkau yang berhutang kepada kami ya Rasulullah. Tidak ada di antara kami yang memiliki hutang kepada engkau ya Rasulullah. Seluruhnya menjawab seperti itu. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, aku izin untuk berdiri dan izinkan aku untuk bercerita. Dulu saat ketika terjadi perang Uhud, maka engkau menunggangi kuda dan aku berada di belakang engkau, dan kau pukulkan cambuk kepada kuda tersebut, namun cambuk tersebut terkena kepada tubuhku, terkena kepada badanku. Apakah itu termasuk daripada hutang ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan raut wajah yang sangat redup, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang sangat memprihatinkan karena kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sakit. Wahai engkau sahabat Ukasha, tentu itu adalah hutang. Maka agar aku tidak ingin berurusan dengan Allah kelak nanti pada saat berjumpa dengan Allah, maka aku ingin menyelesaikan urusan ini dengan engkau ya Ukasha. Lalu apa yang terjadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, kalau begitu aku sudah tidak sabar untuk melakukan itu. Semua sahabat yang hadir hari itu adalah geram melihat tingkah laku daripada Ukasha yang sangat-sangat tega dengan kondisi Rasulullah SAW yang sedang merasakan sakit. Namun apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengambil cambuk di rumahnya
dan berjumpa dengan anak Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah. Wahai Fatimah, aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil cambuk. Lalu Fatimah menjawab, untuk apa cambuk itu wahai Bilal? Untuk apa cambuk itu wahai Bilal? Wahai Fatimah, sungguhnya Ukasyah menuntut keadilan kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah dicambuk oleh Rasulullah SAW meski dalam keadaan tidak sengaja. Lalu Fatimah menjawab, wahai Bilal, katakan kepada Ukasyah bahwa aku adalah putrinya, di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Ayahku sedang sakit wahai Bilal, ayahku sedang sakit wahai Bilal. Lebih baik aku saja Bilal yang dipukul, yang dicambuk oleh Ukasyah wahai Bilal. Lalu Bilal menjawab bahwa sesungguhnya ini adalah urusan mereka berdua, bukan urusan engkau wahai Fatimah. Dengan terpaksa Fatimah memberikan cambuk kepada Bilal bin Rabah, dan sampai kembali Bilal bin Rabah memberikan cambuk itu ke tangan daripada Ukasyah, dan Ukasyah memegang cambuk tersebut. Lalu dia menghampiri dan mendekati Rasulullah SAW. Begitu langkah pertama berdiri sahabat Rasulullah SAW yang setia, suka duka menemani Rasulullah SAW. Itulah beliau adalah sosok Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai Ukasyah, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali beriman. Aku adalah sahabat yang pertama kali menemani Rasulullah SAW dalam keadaan suka maupun duka. Dan aku bersedia wahai daripada Ukasyah, aku bersedia untuk kau cambuk menggantikan Rasulullah SAW. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, duduklah. Ini adalah urusanku dengan Ukasyah. Setelah selesai daripada hal itu, lalu seorang Ukasyah melangkahkan kakinya kembali dan langsung berdiri sosok daripada khalifah yang sangat berani, yaitu Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, wahai Ukasyah, dulu memang aku adalah orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Wahai Ukasyah, dulu memang aku adalah orang yang membenci Rasulullah Muhammad. Aku tidak suka mendengar daripada nama Muhammad. Namun itu dulu wahai Ukasyah, dan sekarang wahai Ukasyah, sekarang Ukasyah, aku tidak akan pernah membiarkan satu orang pun yang mau menyakiti daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dan engkau apabila menyakiti Rasulullah SAW, langkahi dululah mayatku. Itu yang Umar berkata. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, duduklah. Dan seketika itu Rasulullah SAW, lakukanlah wahai Ukasyah, segera engkau lakukan. Lalu Ukasyah perlahan mendekati Rasulullah SAW. Semua sahabat geram, dan saat itu sosok Ali bin Abi Thalib pun yang termasuk sepupu sekali daripada Rasulullah SAW. Wahai Ukasyah, aku ini adalah sepupu sekaligus menantu daripada Rasulullah SAW. Engkau menyakiti aku sama dengan menyakiti daripada Rasulullah. Aku saja yang kau cambuk wahai Ukasyah. Aku saja Ukasyah, aku saja Ukasyah. Namun seolah-olah Ukasyah tidak menghiraukan apa yang telah dikatakan oleh mereka. Dan juga Ukasyah mengatakan dia terdiam, hanya fokus kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Ali, duduklah engkau. Dan tanpa disadari ada dua anak kecil lalu memegang daripada Ukasyah, dan dia memegang Ukasyah, lalu dia menangis, wahai paman, jangan engkau cambuk kakek kami paman, kakek kami sedang sakit paman. Kalau engkau mau mencambuk, mau menyakiti, lebih baik kami saja paman, kami adalah cucu kesayangannya. Ini tak lain dan tak bukan adalah Hasan dan Husain, merupakan cucu kesayangan Rasulullah SAW. Wahai paman, lebih baik aku saja paman, kami saja paman, di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami wahai paman. Rasulullah SAW lagi mengatakan, wahai cucu kesayanganku, duduklah kalian, sesungguhnya ini adalah urusan kakekmu dengan paman Ukasyah. Lalu Ukasyah perlahan mendatangi Rasulullah SAW. Ukasyah, lakukanlah segera Ukasyah, dan jangan sampai berlebihan. Aku khawatir Allah akan bermurka kepadamu. Wahai Rasulullah, jawab oleh Ukasyah, bagaimana aku ingin melakukannya sementara engkau di atas mimbar dan aku di bawah. Dan setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan dua orang sahabat untuk memapahnya turun daripada mimbar dan duduk di atas kursi. Lalu apa yang terjadi? Ukasyah mengatakan kembali, wahai sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Ukasyah mengatakan kembali dan dia katakan, wahai Rasulullah, dulu pada saat perang Uhud engkau mencambuk aku dan aku berada
berada di belakang engkau dalam keadaan tidak memakai baju. Aku tidak memakai baju dan engkau pukul tubuhku. Dan aku pun ingin melakukan yang sama. Seluruh sahabatnya berteriak, wahai Uqasha, sesungguhnya kau sangat tega sekali, wahai Uqasha. Rasulullah sedang sakit, Uqasha. Sesungguhnya engkau tega sekali, Uqasha. Semuanya kerap pada Uqasha. Namun Uqasha tidak menghiraukan sama sekali keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlahan Uqasha mendatangi Rasulullah dan tidak panjang lebar dan tidak menunggu lama. Rasulullah telah membuka bajunya. Setelah membuka bajunya, perlahan Uqasha mendatangi, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang cambuk yang sangat erat. Terjadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Uqasha melemparkan sekuat-kuatnya cambuk tersebut, lalu bersungkur memeluk Rasulullah SAW dan dia menangis tersebut. Wahai ya Rasulullah, maafkan aku Rasulullah, maafkan aku Rasulullah. Sesungguhnya memang aku dari dulu bercita-cita ingin menempelkan kulitku dengan kulitmu, karena aku sangat meyakini wahai Rasulullah, kulitmu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Dan apabila kulitku bersentuh dengan tubuhmu, dengan kulitmu ya Rasulullah, aku berharap kulitku pun, tubuhku pun tidak tersentuh oleh api neraka. Sesungguhnya aku takut ya Rasulullah terhadap siksa api neraka ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Mendengar hal-hal tersebut, seluruh sahabat pada menangis, seluruh sahabat berhenti menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para sahabat, jikalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasha. Subhanallah, sesungguhnya Rasulullah adalah manusia terbaik. Sebaik-baik akhlak adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.